Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 7A akan membacakan teks laporan hasil observasi tema lingkungan dengan anggota Ahmad Farel Syahputra absen 2, Kaisar Abrizam Ganim Abad absen 8, Jelita Kurnia Ramadhani absen 15, Zalfa Novena Fiza absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Syahputra dari kelas 7A nomor absen 2 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Abrizam Ganim Abad dari kelas 7A nomor absen 8 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Kurnia Ramadhani dari kelas 7A nomor absen 15 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Novena Fiza dari kelas 7A nomor absen 32 dari kelompok 1. Pencemaran limbah sawit di lingkungan Sungai Baliri. Sungai Baliri yang mengalir melalui Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Mamuju Utara, merupakan sungai yang masih dipergunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan mengairi area persawahan. Sungai tersebut menjadi hal yang vital dalam kehidupan warga Kalola. Namun, sayangnya, sungai tersebut baru-baru ini mulai tercemar oleh limbah sawit. Limbah tersebut berasal dari saluran pembuangan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Toscano Indah Pratama yang langsung mengalir ke Sungai Baliri. Pabrik sawit tersebut mulai mempunyai kolam penampungan limbah permanen untuk mengelola limbah sehingga Sungai Baliri menjadi tempat untuk pembuangan limbah. Sungai Baliri yang mula-mula berair jernih kini menjadi berwarna hitam dan beraroma tak sedap. Air sungai tak bisa lagi dipergunakan dan aroma tersebut sangat mengganggu warga setempat. Pemerintah daerah Mamuju Utara telah mengeluarkan banyak peringatan kepada pihak pabrik. Namun, hingga kini kondisi sungai tersebut masih dalam keadaan tercemar. Limbah sawit. Limbah sawit digolongkan menjadi 3 jenis, yakni padat, cair, dan gas. Limbah padat diperoleh dari tandan kosong, tempurung, dan serat kulit serabut. Limbah cair diperoleh dari residu proses pengolahan kelapa menjadi minyak yang berupa air buangan, kondensat, dan air pengelolaan. Limbah cair ini berwarna hitam kecoklatan dan mengandung sisa padatan berupa koloid dan minyak. Sementara limbah gas ini merupakan gas metan dan CO2 yang dihasilkan dari limbah cair yang tersimpan dalam kolam penampungan. Tentunya gas limbah ini akan meningkatkan kadar CH4 dan CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca di lingkungan sekitar. Limbah sawit sebetulnya limbah yang menguntungkan karena limbah tersebut masih bisa diolah lagi menjadi produk-produk pertanian, peternakan, dan industri. Namun, tentunya proses pengolahan limbah sawit ini membutuhkan peralatan dan tenaga ahli, sekaligus biaya produksi yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar golongan menengah ke atas. Pabrik pengolahan kelapa sawit yang belum bisa mengolah limbah sawit merupakan pabrik kelas menengah ke bawah atau masih dalam perkembangan, sehingga belum mampu mengadakan peralatan dan sumber daya untuk mengolah limbah sawit.
Dampak limbah sawit bagi lingkungan. Limbah sawit sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif ini bisa diperoleh hanya jika limbah tersebut diolah dengan baik sesuai dengan prosedur. Sebaliknya, limbah sawit bisa berdampak negatif jika tidak diolah dengan tepat. Mengambil kasus pencemaran Sungai Baliri di Desa Kaloka, Mamuju Utara, limbah yang dialirkan ke Sungai Baliri merupakan limbah cair. Limbah cair tersebut merupakan jenis limbah yang paling sulit diolah dan berbahaya karena sifatnya yang cair. Jika limbah tersebut dibuang di tanah, maka limbah tersebut akan mencemari air tanah di sekitar area pembuangan. Dan jika dialirkan ke sungai, maka limbah tersebut akan menjadi polusi sungai dan berbahaya bagi ekosistem sungai, sekaligus berbahaya bagi manusia yang memanfaatkan sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Jika limbah tersebut terbuang ke lingkungan dalam jumlah sedikit, maka limbah tersebut masih bisa terurai secara alami dan bisa menjadi pupuk. Namun, jika terbuang terus-menerus dalam jumlah banyak, hal tersebut akan menjadi hal yang sebaliknya, yakni bersifat racun dan beraroma busuk. Maka tak heran jika warga Desa Kaloka mengeluhkan soal limbah sawit yang dibuang di Sungai Baliri tersebut. Tentunya, banyak hewan sungai yang mati dan sungai tersebut tak layak lagi dipergunakan untuk mencuci, mandi, bahkan untuk mengairi sawah akibat pembuangan limbah tersebut. Selain berpengaruh terhadap lingkungan hidup, limbah tersebut mengganggu perekonomian warga sekaligus mengganggu kondisi kesehatan fisik dan psikologis warga. Bahkan situasi belajar mengajar di SD Kaloka yang berdekatan dengan sungai tersebut menjadi terganggu karena siswa susah berkonsentrasi dan harus mengenakan masker untuk mengurangi bau busuk dari sungai tersebut. Pengolahan limbah sawit. Semestinya limbah kelapa sawit ini bisa diolah dengan baik dan tepat karena selain bisa mengurangi pencemaran lingkungan, hasil olahan limbah kelapa sawit ini bisa bernilai miliaran rupiah. 1. Pemanfaatan limbah cair. Produk utama yang bisa dihasilkan dari limbah cair ini merupakan biogas dan biodiesel untuk bahan bakar industri. Namun, untuk mengolah limbah cair menjadi gas, dibutuhkan alat khusus berupa biokator yang akan mengolah limbah cair menjadi biogas dan biodiesel. Selain itu, limbah cair juga bisa diolah untuk dijadikan pupuk, pakan ternak, dan sabun. 2. Pemanfaatan limbah padat. Limbah padat dari pengolahan kelapa sawit ini adalah tanda kosong, tempurung, dan serat yang bisa saja diolah dengan cara sederhana untuk dijadikan pupuk kompos. Selebihnya, limbah padat tersebut masih bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai. Tanda kosong kelapa sawit masih bisa diolah lagi sebagai bahan pembuatan kertas dan bioetanol jika diolah dengan cara tertentu. Tempurung kelapa sawit bisa dijadikan briket arang aktif sebagai Bahan campuran. pembuatan keramik, dan serat kelapa atau serabut kelapa sawit diolah menjadi media tanam untuk jamur dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kesimpulan, Semestinya pencemaran Sungai Baliri tak akan terjadi jika perusahaan pengolahan kelapa sawit yang terdapat di wilayah tersebut mau mengolah limbah sisa pengolahan kelapa sawit menjadi produk lainnya selain minyak, karena jika proses daur ulang limbah tersebut dilakukan, yang diutamakan bukan hanya perusahaan itu sendiri, melainkan masyarakat sekitar setidaknya tidak mendapatkan dampak negatif yang terlalu ekstrim seperti yang terjadi saat ini.
Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi 1 mile in fog wabarakatuh. patches and showers early Friday, but improving to greater than